Hai hai hai, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia untuk ngikutin video-video perawatan anggrek dari kami. Kami doakan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, mendapatkan rezeki yang melimpah dan selalu berlimpah kebahagiaan. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kami mau sharing lagi bagaimana cara merawat anggrek bulan ya, supaya daunnya itu sehat, bersih, dan glowing gitu ya teman-teman. Nah ini kadang kita kan selalu memberikan pupuk yang disemprotkan, juga kita beri fungisida, pestisida, seperti itu ya teman-teman. Dari pemberian pupuk atau nutrisi tersebut, ketika basah kadang daunnya jadi terkena debu, menyebabkan daun tanaman anggrek bulan kita itu debunya menempel ya teman-teman, jadi kayak kurang sehat, kayak kotor gitu ya. Nah kali ini kita mau bersihkan daun anggrek bulan kita supaya sehat. Nah kenapa harus kita bersihkan? Karena si daun ini di dalam itu kan ada stomata daun. Mereka itu bertugas untuk memasak makanan ya teman-teman. Kalau pada tanaman, daun bertugas untuk memasak makanan. Jadi kalau stomatanya itu nanti terbuka bersih, dia akan menangkap sinar matahari dengan baik. Oke. Untuk bahan yang pertama di sini saya sudah punya bawang putih, ini sudah saya haluskan dengan cara digeprek ya teman-teman. Kalian mau di blender atau cara yang lain juga bisa. Sudah saya tambahkan dengan air. Nah bawang putih ini bagus untuk pertumbuhan daun. Untuk yang kedua saya juga punya baby oil ya teman-teman. Ini kalau kalian tidak punya baby oil, pakai minyak sayur juga bisa. Tidak perlu banyak-banyak ya, cukup kita gunakan 3-5 tetes. Karena ini sedikit jadi aku pakai 3 tetes saja seperti ini. Kenapa kita menggunakan baby oil atau minyak sayur? Itu tujuannya supaya bisa membersihkan bekas debu yang menempel ya. Menempelnya itu udah agak lekat. Kalau kita cuman gunakan air saja, biasanya nanti kurang bersih ya teman-teman. Ini aku gunakan kapas. Kalau kalian tidak punya kapas, bisa pakai tisu basah atau pakai kain, asalkan lembut gitu ya teman-teman, supaya tidak menyakiti dari daun anggrek bulannya tadi. Lalu kita elap-elap perlahan aja ya teman-teman, mulai dari atas dulu kita elap-elap. Kemudian jangan lupa bagian bawah daun juga ya. Kalau untuk bagian bawah daun, kalian ngelapnya itu pelan saja karena stomata daunnya itu berada di bawah ya teman-teman. Kalau untuk frekuensi pengelapan daun anggrek bulan ini sebenarnya tidak ada takaran khusus ya teman-teman. Misalnya kalau kita memberikan pupuk itu kan memang ada rentan waktu tertentu ya teman-teman. Misalnya pemberian pupuk kita lakukan seminggu sekali, dan itu memang harus konsisten ya, maksudnya harus rutin gitu. Kalau pestisida, fungisida itu tergantung cuaca. Misalnya kalau lagi musim panen, pestisida yang biasanya 1 bulan sekali bisa menjadi seminggu sekali. Semisal musim hujan, fungisida yang biasanya 1 bulan sekali bisa kita jadikan seminggu sekali, kayak gitu ya. Tapi kalau untuk pengelapan daun ini biasanya cukup kita lihat aja ketika daunnya itu sudah terlihat banyak debu, udah terlihat banyak debu-debu yang menempel, baru nanti kita
lakukan pengelapan seperti ini ya teman-teman. Sebentar, ini kok turun hujan ya teman-teman, padahal panas loh. Kita mau cari tempat yang lebih teduh dulu ya. Nah, ini kita sudah cari tempat yang lebih teduh ya. Kita mau lanjutkan sharing tentang anggrek bulan dan mengelap daunnya ya teman-teman. Ini kenapa anggrek bulan aku taruh di full sun full rain, sudah tidak di tempat yang teduh lagi, karena ini sudah adaptasi cukup lama ya teman-teman ya. Di sini itu di tempat aku anggrek bulan ini udah ada 1 tahun lebih ya teman-teman. Jadi awal-awal aku beli dari kios dulu memang aku taruhnya itu di tempat yang tidak terkena hujan, yang cukup teduh asalkan sinar mataharinya sedikit gitu ya, tetap terkena sinar matahari. Tapi karena ini sudah lama di sini, jadi aku sudah melatih mereka sedikit-sedikit terkena sinar matahari ya teman-teman. Maksudnya bisa sinar matahari yang langsung ya. Kalau kalian itu dari kios langsung kalian taruh di full sun full rain, itu pasti daunnya gosong ya teman-teman. Nah, kalau ini tuh pupuk dari cangkang kulit telur yang kemarin ya teman-teman. Ini tuh awet. Jadi kalau teman-teman yang masih ingin tahu cara mengolah cangkang telur untuk menjadi pupuk, bisa kalian tonton ya di video saya sebelumnya. Nah, ini ya teman-teman, setelah kita elap daunnya itu kan terlihat lebih segar, lebih sehat gitu ya teman-teman. Nah, ini kalau kita mengelap biasanya di ini dekat batangnya itu kan ada air yang mengendap. Kita gunakan kapas yang masih kering, cukup kita tempelkan aja supaya menyerap air-airnya itu ya teman-teman. Karena kalau tanaman anggrek bulan itu dia itu tidak suka terlalu basah ya teman-teman. Ini bertujuan supaya menghindari mereka dari kebusukan batang gitu ya teman-teman. Nah, kayak gini jadi terlihat lebih sehat kan, lebih bersih kan. Kalau daun yang bersih, maka nanti mereka akan bisa bekerja sesuai fungsinya dengan baik ya teman-teman. Kalau sudah berfungsi dengan baik, misalnya akar berfungsi dengan baik mencari makanan, daun memasak makanan, maka tumbuhan kita secara otomatis akan tumbuh sehat dan nanti juga akan berbunga. Nah, ini aku mau melanjutkan di tanaman anggrek yang lain juga ya teman-teman. Oke teman-teman, sepertinya cukup ya video kita hari ini. Ini aku mau melanjutkan ke semua tanaman anggrek aku. Kalau kalian ngikutin semuanya nanti biasanya bisa makan waktu 1 jam ya, terlalu lama. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Semoga bermanfaat ya bagi teman-teman, bisa menambah wawasan kita semua. Kalau teman-teman ada pengalaman yang berbeda, silahkan kalian tulis saja di kolom komentar ya. Oh iya, buat teman-teman yang nonton tapi belum subscribe, silahkan teman-teman subscribe dulu dengan klik tombol subscribe berwarna merah yang ada di bawah ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami dan kita bisa terus berbagi pengalaman tentang perawatan tanaman anggrek kita. Oke teman-teman, see you next time, bye bye.